Shalom, Shalom. selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan kita semua merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan kita. Hari ini kita senang, kita kembali berkumpul bersama-sama beribadah, sekalipun masih melalui tayangan YouTube. Tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat kita, semangat anak-anak yang ada di rumah untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Pak Guru berharap nantinya kalau kita beribadah, anak-anak bisa mengikuti ibadah ini dengan serius, dengan tenang. Kita menyatakan kerinduan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini anak-anak beribadah ditemani Pak Guru Ando, Ibu Guru Seva, dan juga yang akan mengiringi nyanyian kita hari ini ada teman kita Derel. Baiklah anak-anakku yang terkasih, tinggalkan semua aktivitas kita. Kita mau menyatakan bahwa kita rindu, kita mencintai Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu datang ke menyatakan rasa cinta kita. Mari kita nyatakan itu melalui sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui, kita akan mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, dan kita mau mengakui itu jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengingat-ingat akan kesalahan atau pelanggaran yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, yang tanpa kami sadari telah mendukakan sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami dan senantiasa
mengingatkan kami untuk menjaga komitmen kami di hadapan Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita menghidupi lebih lagi apa yang sudah kita katakan tadi dalam pengakuan kita melalui lagu Karena kita renungkan kalimat demi kalimat lagu ini, kita hidupi makna dari lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama Karena Kita. Keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang merelakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Ya, begitu nyata bagi kita sekalian bahwa Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita sebagai juru selamat kita. Dan mari kita dengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah yang menjadi bagian kita anak-anak Tuhan yang telah diampuni. Amin. Mari anak-anak kembali membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mari membuka kitab Mazmur pasal 68. Saya ulangi, Mazmur 68. Kita baca secara berbalasan ayat 1 sampai ayat 7. Kalimat yang keluar Pak Guru yang baca, dan kalimat yang dicetak ke dalam, anak-anak dan juga Ibu Guru Stefa yang baca. Kita mulai. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya.
Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Amin. Kita akan melandasi akan persekutuan kita pada hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari anak-anak sekalian kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami pada hari ini. Biarlah persekutuan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan melandasi akan persekutuan kami ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Berdoa untuk Ibu Guru Seva yang akan bercerita, Tuhan berkati dapat bercerita dengan baik, memberitakan firman-Mu dengan baik sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan saja. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tinggal di dunia ini. Di dunia banyak hal yang terjadi. Kita tinggal, bahkan kita bisa merencanakan hal-hal yang baik buat kehidupan kita. Tapi perlu kita ingat bahwa kita hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan itu semua. Apa yang terjadi di atas tanah ini, di darat, di laut, bahkan di udara, semua itu adalah perkenan dari Tuhan. Tidak selamanya kehidupan kita selalu tenang, tapi kan ada saatnya kita terima namanya guncangan. Ya, alam yang kita tempat tinggali saat ini semua dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Ada waktunya terjadi yang namanya bencana alam. Bencana alam kadang terjadi gempa bumi, kekeringan, banjir, bahkan tanah longsor yang baru-baru terjadi di Jalan Toraja ke Palopo. Ya, anak-anak kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa alam yang terjadi ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Jadi, kita tidak boleh yang namanya putus harapan kepada Tuhan. Musim-musim yang berganti dalam lingkungan kita itu pun terjadi karena perkenaan dari Tuhan. Kadang ditandai dengan angin yang keras, perubahan suhu secara drastis, perubahan cuaca yang kadang dari panas tiba-tiba menjadi hujan yang sangat lebat, atau dari hujan yang sangat lebat menjadi tiba-tiba sangat panas terik. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan ditandai dengan hal-hal tersebut oleh kejadian-kejadian alam yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu diri. Tahu diri, kita harus berjaga, jangan kita terlalu santai. Tuhan datang kedua kalinya, Dia tidak akan pernah menunggu kita di saat kita sudah siap. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Waktu Tuhan datang sudah sangat dekat. Jadi mari persiapkan diri kita. Seperti dalam Alkitab sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, mari kita ingat-ingat tindakan kita. Apakah benar-benar sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kehidupan kita? Jika belum, mari kita mempersiapkan diri kita, meninggalkan segala perbuatan kita yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus datang ke dunia, Dia
akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya bukan berarti hanya diam saja, anak-anakku, tetapi melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tidak percaya, maka hukuman sudah menanti kita. Ingat, bumi yang kita pijak, apa yang kita miliki, semuanya itu akan lenyap, akan hilang. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap, bahkan hilang. Itu semua akan kekal. Dan ketika firman Tuhan itu tergenapi, mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita, bukan dengan perasaan takut bahkan gemetar karena merasa diri kita belum siap. Pokok cerita kita yaitu siapkan dirimu, Tuhan akan datang. Pembacaan kita terdapat di Lukas 21 ayat 25 sampai 33. Hari ini kita akan membacakan ayat 28 dan 31. Ayat 28 dan 31 yang berbunyi, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ayat 31, demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa kepada Tuhan agar kita memperoleh kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Nah, kita bersuka cita atas firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Pada saat ini, kita diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan melalui persembahan. Dan anak-anak bisa menyampaikan persembahannya melalui setiap amplop yang sudah dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu. Bahkan anak-anak juga bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan Tangiara Kasugiran. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini. Tangiara Kasugiran kamawatangan kasatuan Tangiara belanda kamalamburanta napo urung anta salama mama se nari puangka puang Yesu mama se nari puangka napagari tuka salanta. Tangiara pamenganta kamalolanta kasatuan Tangiara belanda pak boyo-boyota napo urung anta salama mama se nari puanta puang Yesu mama se nari puanta napagari tuka salanta. Anak-anakku, mari kita tenang, mari kita menghadap kepada Tuhan untuk doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Biarkanlah ini Tuhan dapat berkenan dalam menyebarluaskan firman-Mu dari hari ke hari Tuhan. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu ketika kami menggunakan uang, ajar kami untuk menggunakannya dengan bijak. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka
lewat perawatan, lewat makanan, minuman, bahkan obat-obatan, sehingga mereka dapat sembuh dan pulih kembali. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan malas, Engkau sadarkan mereka, Engkau jamah mereka, sehingga mereka dapat bergabung dalam ibadah selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak-Mu yang ada bersama dengan mereka, bahkan jauh dari mereka. Engkau jaga mereka, Engkau kasihi mereka Tuhan, berikan mereka keselamatan, bahkan kesehatan yang asalnya daripada-Mu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Ajar juga Tuhan anak-anak-Mu agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan kepada-Mu Tuhan. Ajar mereka untuk semangat, untuk mengangkat tugas pelayanan mereka di sekolah, bahkan dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak terang. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu. Engkau berkati mereka masing-masing dalam aktivitas mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Ajar kami para pembimbing-Mu Tuhan, para Bapak guru sekolah minggu ini, untuk menjadi pribadi yang baik dari hari ke hari, sehingga kami dapat menjadi teladan yang benar untuk anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat tim multimedia yang pada setiap minggunya selalu membantu para Bapak Ibu guru sekolah minggu. Engkau melihat mereka, apa yang mereka butuhkan, Engkau sediakan Tuhan. Apa yang menjadi harapan mereka, Engkau wujudkan. Berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan, ketika ibadah kami selesai, Engkau tetap tuntun dan sertai kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, bahkan seluruh kehidupan kami. Ingin doa kami seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari anak-anak yang terkasih, kita bangkit berdiri, dan kita dengarkan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terdapat di dalam Mazmur pasal 149 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Anak-anakku, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu ke depannya akan kita jalani adalah Minggu Advent 1. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kita di dalam mempersiapkan diri menyambut perayaan akan kedatangan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, untuk anak-anak semua tetap jalankan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun anak-anak berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.